Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pujo Duriat Mulia. Nah, ini ketemu Pak dosen. Dosen di mana, Mas? Saya dosen di Solo. Jadi ekonomi dan manajemen. Ya. Ini kalau ketemu dosen ekonomi dan manajemen tuh aku mau ngaji nih. Kan sekarang ada yang namanya entrepreneur. Janjane. Sebenarnya entrepreneur itu apa, Mas? Baik Mas Pujo, terima kasih atas kesempatan silaturahmi ini. Kami memahami entrepreneur adalah proses yang terjadi pada diri seseorang atau mungkin komunitas yang mampu memaknai lebih atas interaksi yang dia lakukan dengan lingkungannya. Ya. Agak dikupas dikit dong. Contohnya opo gitu. Jadi contohnya masalahnya tuh jangan sampai Pak dosen tuh nanti pinter di dalam definisi. Contohnya apa, Mas? Baik Mas Pujo, jadi supaya kita tidak textbook thinking ya, jadi textbook thinking itu istilah yang digunakan untuk menunjukkan yang dia ucapkan hanya terbatas yang dia baca. Maka saya mencoba merefleksikan ya, nilai lebih yang ada pada diri seseorang atau komunitas terhadap interaksi itu ya tergantung bagaimana mindset atau menempatkan nilai lebih itu di bidang apa. Saya mengambil contoh misalnya ada gium, ada istilah good teacher teaching ya, best teacher inspiring. Nah ini saya katakan, kalau seorang guru yang entrepreneur, maka dia menjadi inspiring. Di kelas dia mengajar, di luar kelas dirinya menjadi inspirasi bagi muridnya. Cakep. Terus Misalnya seorang dokter. Apakah seorang dokter bisa menjadi entrepreneur? Oh, saya memahaminya bisa. Tidak harus dia bikin rumah sakit sendiri. Nilai lebih yang dia sampaikan ke pasien misalnya, ketika sudah sembuh, bagaimana hidup sehat itu mengkonsumsi makanan sesuai dengan peruntukan tubuhnya. Misalnya kita mengambil contoh, kalau sebelumnya orang mengkonsumsi karbohidrat berlebih-lebihan, kemudian menginspirasi, kendalikanlah pola makan sebagaimana sering kita mendengar Ustadz menyampaikan, makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah itu berarti dia dokter yang entrepreneur, memberikan nilai lebih dari sekedar menyembuhkan. Cakep. Ada yang lain? Satu lagi ya, seorang pedagang, apakah dia otomatis entrepreneur? Kami memahaminya, kalau dia hanya rutin berjualan, dia bukan entrepreneur. Dia ya bakul dalam bahasa Jawa, seller, penjual. Kalau dia entrepreneur, dia memaknai lebih dari sekedar menjual. Apakah pembelinya akan berulang? Apakah pembelinya menginspirasi dia untuk menjual lebih banyak outlet? Nah itu baru dia seorang penjual yang entrepreneur. Dan banyak sekali kan istilahnya, apakah itu tadi kan dikatakan saudagar itu hanya pedagang. Memang harafiah ya, tapi yang jelas itu tadi mindset tadi itu 10 pintu rezeki Allah, ada yang bilang 20 ya. Ada yang 10, 9 itu pekerja. Kalau 20 pintu rezeki Allah itu yang 19 pekerja, yang 1 jadi bisa 10%, bisa 5% gitu, itu adalah saudagar. Saudagar itu istilahnya tidak hanya jualan ya, tapi entrepreneur. Jadi ada tidak hanya sama dengan persis gitu ya, tapi saya bilang bahwa 10 pintu rezeki Allah, 9 itu pekerja, yang 1 itu entrepreneur. Nah, contoh yang gampang itu sebenarnya gini loh. Dalam kehidupan sehari-hari itu kan, kalau ada orang lewat, bakso. Nah, kalau dalam 5 tahun ya, tukang bakso itu 1 gerobak. Terus 10 tahun masih 1 gerobak. Ya memang dia penjual bakso itu. Tapi kalau begitu 5 tahun, ternyata entah anaknya, entah tetangganya, entah anak asuhnya, dari 1 gerobak kemudian ada 2 gerobak. Berarti kalau 2 gerobak kan dia menghidupi orang lain.
itu entrepreneur itu. Nah, kemudian tahun depannya lagi dari 2 jadi 3 gerobak. Nah, itu saya kira mindsetnya kan jalan. Nah, jadi entrepreneur itu memang harus mantap ya, mindset ya. Tidak hanya statis gitu loh. Saya kira itu, apalagi contohnya ada hal-hal yang lain gitu. Ya, mungkin pertanyaan muncul adalah apakah entrepreneur itu diajarkan atau diwariskan? Mas Pujo, ya. Bapaknya bakul, anaknya bakul, bapaknya guru, anaknya guru. Bapaknya pengusaha, apakah otomatis jadi pengusaha? Gimana Mas Pujo? Nah, itu sebenarnya sangat indah sekali ya kalau orang sukses kemudian ada anak turunnya yang satu jalur ya. Jadi istilahnya mau mewariskan itu kan agak enak ya. Punya apa namanya pabrik, nggak taunya anaknya itu tidak ada yang satu jalur, mantunya juga gitu, nimet juga gitu. Tapi ya semua itu memang rezeki itu kan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang untuk kelangsungan itu kan rumusnya ya tadi itu, bahwa dari 9, dari 10 atau 19, dari 20 gitu kan. Itu tuh pekerja. Kalau pekerja itu kan enak ya, gajian yang setahun depan pun sudah bisa dihitung, mau kredit kan bisa dihitung. Tapi kalau jadi entrepreneur itu kadang-kadang pekerjanya masih dapat gaji, dianya kalau pas rugi nggak dapat apa-apa ya. Tapi kan dia bisa menghidupi orang lain. Nah itu istilahnya apa namanya, kemuliaannya itu di situ, bisa menghidupi orang lain. Saya kira itu ya, dikupas banyak lagi nih masalah entrepreneur. Entrepreneur itu manusianya, entrepreneurship itu ilmunya, knowledge-nya. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.